Kabar terbaru hari ini mengejutkan. Alasan Sandra Dewi belum bisa jenguk Harvey Muiz di rutan. Sandra Dewi kini belum bisa menjenguk suami Harvey Muiz di rutan Salemba. Harvey Muiz ditahan usai jadi salah satu tersangka dugaan kasus korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 di Bangka Belitung. Hal tersebut dikarenakan Harvey Muiz memang belum diizinkan dijenguk orang lain, termasuk Sandra Dewi, dalam beberapa hari mendatang. Karena masih dalam asimilasi di rutan, kata Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, seperti diberitakan Detikcom pada Sabtu 30 bulan 3 2024. Asimilasi merupakan proses pembinaan yang wajib dilakukan penghuni baru rutan. Oleh sebab itu, pihak keluarga termasuk istri bisa menjenguk Harvey Muiz setelah ia menyelesaikan asimilasi di rutan. Asimilasi biasanya 3-7 hari, tutur Ketut Sumedana. Harvey Muiz sebelumnya dipindahkan ke rutan tahanan negara Salemba dari Gedung Kartika Jampitmil Kejagung pada Rabu 27 bulan 3 2024 malam setelah statusnya diubah menjadi tersangka. Sandra Dewi sampai saat ini belum muncul atau bicara soal penangkapan Harvey Muiz. Dalam Instagram pribadi, Sandra Dewi yang diduga sedang sakit karena banyak mendapat ucapan lekas sehat dari para pejabat yang mengirimkan makanan. Pada pertengahan Maret 2024, ia sempat unggah foto berada di rumah sakit, seperti tangan diimpus hingga ucapan terima kasih kepada para dokter dan suster yang membantunya menangani ambeien stadium 4. Sejak beberapa hari lalu, setidaknya pada 28 Maret, Sandra Dewi juga telah menutup kolom komentar semua posting walau awalnya hanya membatasi di unggahan-unggahan terbaru. Hal itu dilakukan setelah banyak netizen berkomentar mengenai kasus Harvey Muiz. Harvey Muiz ditangkap Kejaksaan Agung pada Rabu 27 bulan 3 2024 setelah Crazy Rich Pig Hailena Lim ditangkap dan juga dijadikan tersangka dalam kasus korupsi tata niaga timah. Mereka termasuk 16 tersangka kasus ini. Suami Sandra Dewi itu diduga menjadi perpanjangan tangan dari PT RBT. Sebagai perpanjangan tangan, Harvey Muiz tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah, yakni MRPT, pada 2018 hingga 2019. Lanjutkan dari kegiatan itu, Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Lalu, keuntungan itu diserahkan kepada Harvey dengan dalih pembayaran dana CSR. Usut punya usut, kasus dugaan korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi itu ternyata menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kejaksaan Agung RI mencatat kerugian ekologis yang disebabkan atas korupsi itu mencapai 271 triliun rupiah. Angka itu merupakan hasil perhitungan ahli lingkungan IPB. Suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, jadi tersangka dan ditahan terkait kasus korupsi tata niaga timah. Akibat perbuatannya, negara alami kerugian 271 triliun rupiah. Selama ini, Harvey Muiz dikenal sebagai sosok yang dermawan. Setidaknya, ini yang diakui oleh salah satu sahabatnya, Daniel Mananta. Blak-blakan Daniel disampaikan saat ngobrol dengan Sandra Dewi dalam konten bincang-bincang di YouTube.
Kepada Sandra Dewi, Daniel Mananta memberi contoh tentang sikap royal Harvey Moise. Misalnya, saya minta 100.000. Harvey itu tipikal yang langsung ngasih gua 10 juta. Tambah ini sama itu juga. Ini yang biasa gua kasih, kata Daniel Mananta. Daniel Mananta merasa baru kali ini bertemu, bahkan berteman dengan orang sebaik Harvey Moise. Tidak ada manusia yang segila itu baiknya, kata Daniel Mananta memuji. Sandra Dewi tak membantah kalau Harvey Moise memang baik pada orang-orang. Kepada karyawannya saja Harvey Moise kerap kali memberikan bonus. Bayangin, dia sering banget kasih bonus ke karyawan. Dia pengen karyawannya maju, kata Sandra Dewi. Kebaikan Harvey Moise itulah yang membuat Daniel menjodohkannya dengan Sandra Dewi. Sandra Dewi memang meminta Daniel Mananta untuk mencarikan dia pasangan hidup. Sandra Dewi merasa tak bisa bergaul sehingga sulit bertemu orang-orang baru, termasuk jodohnya. Kejaksaan Agung RI sebelumnya mengungkap peran Harvey Moise yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus Kurtandi menyebut Harvey Moise selaku perpanjangan tangan dari PT Refinet Bangka Tin atau RBT, salah satunya berperan mengkomodir kegiatan pertambangan liar. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus Kurtandi menyebut Harvey Moise selaku perpanjangan tangan dari PT Refinet Bangka Tin atau RBT, salah satunya berperan mengkomodir kegiatan pertambangan liar. Sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara HM Harvey Moise ingin menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RZ, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Harvey Moise dan RZ setelah beberapa kali pertemuan kemudian menyepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan proses peleburan timah. Selanjutnya, tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter untuk ikut serta dalam kegiatan yang dimaksud, katanya. Atas kegiatan tersebut, Harvey Moise lantas meminta pada pihak smelter menyisihkan sebagian dari keuntungan untuknya. Dalam pelaksanaannya, penyerahan keuntungan tersebut dibungkus dengan dalih pembiayaan program CSR melalui PT QSI dengan difasilitasi tersangka Helena Lim. CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada Harvey Moise melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka Helena Lim. Dalam perkara ini, Kurtandi menyebut menjerat Harvey Moise dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?